Kadang ada ya, momen kecil yang bikin dada kita tiba-tiba hangat. Bukan karena dia kasih hadiah, bukan juga karena dia romantis banget, tapi cuma karena dia lihat kamu, terus bilang pelan, "Aku bersyukur punya kamu." Dan anehnya, kalimat sesederhana itu bisa bikin capek kita yang numpuk lama, langsung runtuh tanpa suara. Masalahnya, banyak perempuan ngerasa, aku belum cukup apa-apa buat dapet kalimat kayak gitu. Kurang cantik, kurang pinter, kurang ini, kurang itu, dipendam, sambil senyum. Padahal, bisa jadi tanpa kamu sadari, ada hal-hal kecil dari dirimu yang justru bikin seorang cowok ngerasa aman, ngerasa pulang, dan diam-diam bersyukur. Sebenarnya, cewek kayak gimana sih yang bikin cowok bisa bilang begitu? Dan jangan-jangan kamu sudah jadi cewek itu, tapi belum pernah ada yang bilang ke kamu. Hai, apa kabar hatimu? Blank face. Pertama, yang bikin dia ngerasa pulang, bukan dihakimi. Ada satu hal yang sering banget kejadian, tapi jarang disadari. Cowok itu capek, bukan cuma capek badan, tapi capek mikir, capek nahan, capek pura-pura kuat. Dan di saat kayak gitu, yang dia butuhin sebenarnya sederhana banget. Bukan ceramah panjang, bukan pertanyaan bertubi-tubi, apalagi nada yang bikin dia ngerasa salah. Yang bikin cowok ngerasa pulang, itu cewek yang kehadirannya tenang, yang bikin bahunya turun, yang bikin napasnya agak lega. Cewek yang bisa dengerin dulu, tanpa langsung nyela, tanpa buru-buru nyimpulin, tanpa harus selalu cari siapa yang salah. Kadang bentuknya sesimpel ini. Dia cerita, kamu diem sebentar, terus bilang pelan, "Capek ya?" Ceritain aja, aku dengerin. Dan di situ, tanpa kamu sadari, kamu lagi jadi tempat paling aman buat dia hari itu. Soalnya, banyak cowok hidup di dunia yang isinya tuntutan, di luar, dia harus kuat, harus bisa, harus tanggung jawab. Makanya, waktu dia pulang ke kamu, dia nggak pengen diuji lagi. Dia pengen diterima dulu, sebagai manusia yang lagi lelah. Cewek yang bikin cowok bersyukur, bukan yang selalu paling benar, tapi yang bikin dia ngerasa, di sini aku boleh istirahat sebentar. Dan tenang aja, dengerin. Bukan berarti kamu setuju sama semuanya, bukan berarti kamu lemah. Kamu cuma lagi milih jadi rumah. Sebelum jadi penasehat, kadang itu aja sudah cukup. Kedua, yang gak gengsi bilang, aku bangga sama kamu. Ada satu kalimat kecil, pendek banget sebenarnya, tapi sering banget ditahan. Bukan karena lupa, tapi karena gengsi. Padahal banyak cowok hidup dengan perasaan. Usahaku cukup nggak ya? Dia mungkin nggak cerita, tapi di dalam kepalanya rame. Yang sering dia dapat itu tuntutan, harus begini, harus begitu, kurang ini, kurang itu. Makanya, waktu ada perempuan yang bisa bilang pelan, aku bangga sama kamu. Itu rasanya kayak ditarik napas panjang, lega. Bukan karena dia pengen dipuji berlebihan, bukan juga karena dia minta disanjung, tapi karena akhirnya ada satu orang yang lihat usahanya, bukan cuman hasilnya. Kadang bentuknya sederhana banget. Kamu lihat dia pulang capek, terus kamu bilang, "Makasih ya, kamu sudah usaha hari ini." Atau waktu dia gagal, kamu nggak langsung nyalahin, tapi bilang, "Aku tahu kamu sudah coba." Kalimat-kalimat kecil kayak gitu, punya efek yang besar, bisa bikin cowok ngerasa, berarti aku nggak sendirian. Cewek yang bikin cowok bersyukur, bukan yang selalu paling hebat ngomongnya, tapi yang berani jujur sama perasaannya, berani nunjukin dukungan, tanpa takut kelihatan lemah. Karena percaya deh, di dunia yang keras ini, punya satu orang yang bilang, aku bangga sama kamu. Itu sudah lebih dari cukup.
ketiga, yang bisa diajak bercanda dan serius. Kadang hubungan itu capek, bukan karena masalahnya besar, tapi karena semuanya terasa berat terus, serius terus, tegang terus. Padahal hidup sendiri aja sudah ribet. Kalau pulang ke pasangan, rasanya kayak masuk ruang ujian, lama-lama siapapun bisa pengen kabur. Cowok itu sebenarnya suka sederhana. Dia pengen punya satu orang yang bisa diajak mikir bareng, tapi juga bisa diajak ketawa. Tanpa harus jaim, cewek yang bikin cowok ngerasa nyaman, itu bukan yang bercanda terus, sampai nggak pernah serius. Dan juga bukan yang serius terus, sampai lupa ketawa. Tapi yang tahu kapan harus bercanda dan kapan harus duduk tenang. Misalnya gini, lagi banyak pikiran, kamu nggak maksa dia cerita panjang. Kamu lempar candaan kecil yang bikin sudut bibirnya naik dikit. Terus di lain waktu, pas dia siap cerita, kamu bener-bener dengerin, nggak sambil main ponsel, nggak sambil nyela. Di situ dia ngerasa hubungan ini hidup, nggak kaku, nggak dingin. Ketawa bareng di tengah hari yang berantakan, itu kayak ngasih jeda napas. Dan serius bareng di waktu yang tepat, itu bikin rasa saling percaya tumbuh pelan-pelan. Cewek yang bisa seimbang kayak gitu, biasanya bikin cowok mikir, untung ya aku punya dia. Karena sama kamu, hidup nggak harus selalu kuat, tapi juga nggak pernah sendirian. Keempat, yang tetap ada pas lagi berantakan. Ada hal yang kelihatannya sepele, tapi berat banget dijalanin. Namanya tetap tinggal saat semuanya lagi berantakan. Soalnya, jujur aja, seneng itu gampang ditemenin. Lagi ketawa, lagi sukses, lagi ada apa-apa, semua orang bisa dateng. Tapi, waktu cowok lagi jatuh, lagi bingung sama hidupnya, lagi ngerasa gagal, di situ suasananya beda, sepi, dan sering bikin orang pengen menjauh. Cowok jarang cerita. Kalau lagi di titik itu, bukan karena nggak percaya, tapi karena takut kelihatan lemah, takut jadi beban. Makanya cewek yang tetap ada. Di saat dia lagi berantakan, itu bukan cuma soal cinta, itu soal keberanian buat tinggal. Kadang bentuknya bukan solusi besar, bukan kata-kata pinter, cuman duduk di sampingnya, nanya pelan, aku temenin ya. Atau kamu tetap chat dia, walau balasannya singkat, tetap peduli, tanpa maksa dia harus baik-baik aja. Di momen kayak gitu, cowok pelan-pelan sadar, dia nggak cuma mau aku, waktu aku hebat. Dan perasaan itu dalam banget. Cewek yang bisa hadir, tanpa banyak tuntutan, biasanya ninggalin bekas yang lama. Karena di dunia yang sering ninggalin orang-orang yang lagi jatuh, kamu memilih tetap di situ. Dan itu, tenang aja, nggak akan pernah sia-sia. Kelima, yang jadi diri sendiri, bukan cewek sempurna. Ada satu capek yang jarang diakui. Capek pura-pura baik-baik aja. Capek berusaha jadi versi paling rapi, biar kelihatan layak dicintai. Banyak cewek ngerasa, kalau mau dipertahankan, harus selalu kuat, harus selalu sabar, harus selalu kelihatan oke. Padahal, cowok itu bisa ngerasa mana yang tulus, mana yang lagi dipaksain, cewek yang jadi diri sendiri. Itu bukan yang hidupnya beres terus, bukan yang nggak pernah salah, tapi yang berani jujur sama kondisinya. Misalnya, kamu lagi capek, kamu bilang capek, bukan senyum sambil bilang, nggak apa-apa, atau waktu kamu lagi sedih, kamu nggak nutupin semuanya, pakai kata, aku kuat kok. Dan anehnya, di situ justru hubungan jadi lebih tenang, karena cowok ngerasa dia nggak lagi main peran di depanku. Cewek yang nggak berusaha sempurna, biasanya lebih bikin lega, karena dia hadir apa adanya, nggak ribet, nggak penuh tuntutan. Dan percaya deh, ketulusan itu selalu kelihatan. Nggak perlu dibikin rapi, nggak perlu dibungkus berlebihan. Kadang, jadi diri sendiri. Itu sudah lebih dari cukup.
Aku cuma pengen bilang satu hal kecil sebelum video ini selesai. Kamu nggak harus jadi cewek sempurna buat layak disyukuri. Kadang cukup jadi diri sendiri yang mau hadir, mau dengerin, dan mau tinggal. Itu sudah berarti banyak. Kalau video ini bikin kamu ngerasa relate, jangan lupa subscribe Blank V. Kamu juga bisa simpan video ini atau bagiin ke seseorang yang lagi butuh ditemenin diam-diam. Menurut kamu, hal apa yang bikin seseorang layak disyukuri dalam hubungan? Blank V pamit. Semoga hatimu lebih tenang hari ini. Dan seperti biasa, sebelum pergi, buka dulu surat dari Blank V. Hubungan itu bukan tentang jadi cahaya paling terang, tapi tentang jadi tempat pulang saat dunia terlalu bising.